Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada pagi di mana Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Ini bukan karena persetujuan semata-mata hati kita, tapi semua adalah kuasa Roh Kudus yang mendorong kita bisa beribadah. Maka dengan demikian mari, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah, kita bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Di nama Tuhan, jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Haleluya. Syukur. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Amin. Bagaikan anak gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan.
pribadi yang mengenal hati kami. Setiap hati kami Engkau tahu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kerinduan kami akan Engkau. Kerinduan kami untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kuasa-Mu mengurapi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang sedang beribadah secara online. Engkau berikan urapan yang sama atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi, Engkau pimpin ibadah kami ini. Biarlah Tuhan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Aleichem. Shalom. Silakan duduk saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan kita dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita sukacita yang dari surga. Haleluya. Kita mau pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya.
Puji nama Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita boleh ditebus dan diselamatkan. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Mari saudara sama-sama katakan kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
Haleluya. Bersyukur hanya padamu Tuhan. Kiranya Engkau telah pimpin kami dari awal hingga pertengahan. Bapa yang di surga, biarlah pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu boleh berkenan, boleh menyenangkan hati-Mu sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah pertengahan hingga akhirnya dalam pembentangan firman buat kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk itu, hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakai mulut lidah yang ada Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Begitu pula kami jemaat-Mu tempat ini. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu, bungkus hati kami, bungkus pikiran kami, Kau tujukan untuk pembentangan firman Tuhan. Bapa yang di surga, dengan kerendahan hati kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman kebenaran-Mu hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam ibadah raya yang kedua pagi ini. Dan tentu bukan saja bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kita secara pribadi, namun mari kita juga bersyukur untuk keberadaan dari bangsa dan negara kita. Tetap doakan agar bangsa ini tetap bersatu, tetap aman, ya, tetap sejahtera meskipun masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kalau beberapa hari yang lalu ada 30 September, saudara ya, tragedi bangsa yang begitu menyakitkan tentu, dan kita berdoa supaya tragedi bangsa ini yang pernah terjadi tidak akan pernah terulang kembali. Ya, oleh karena itu, dukunglah pemerintahan yang ada 4 pilar kebangsaan. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah paham, nah tentu kita akan dukung bersama, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu dasar dari negara ini adalah Pancasila. Lalu yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu semboyan kita, bangsa ini. Memang kita, bangsa Indonesia ini banyak suku, banyak bahasa, banyak budaya, bahkan agama juga termasuk cukup banyak di Indonesia. Ada 6 plus 7 itu kepercayaan. Lalu yang ketiga, pilar yang ketiga adalah NKRI. Jadi negara kita adalah Republik Negara Kesatuan. Jadi negara kita bukan negara agama. Jadi kita tetap satu padu untuk mendukung pemerintahan. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Itu merupakan acuan tugas kita, baik juga hak dan kewajiban kita sebagai bangsa dan negara, sebagai masyarakat yang ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin melanjutkan dari tema di 1 bulan yang lalu dalam perjamuan kudus, yaitu dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai dengan 29 tentang penetapan perjamuan malam. Mari kita akan berdiri, kita akan baca ayat 26
sampai dengan 29 dari Injil Matius pasal 26. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin Bapak Ibu memperhatikan, kita seringkali melihat tentang lukisan perjamuan terakhir ya, oleh Leonardo da Vinci. Tapi ada satu lukisan dari Sigurd Koder, La Ultima Cena. Ini masih hampir sama sebetulnya, bahwa dalam lukisan itu ditampilkan wajah Yesus yang terpantul di dalam air anggur yang ada di cawan. Jadi mereka para murid ya berkumpul, tetapi yang disorot gitu ya, ini dari atas itu ketika wajah Yesus terpantul di cawan anggur itu. Wajahnya terpantul, Yesus sedang mengangkat tangannya, lalu ada meja, ada kain putih di atasnya, ada roti yang sudah terpotong menjadi 11, kelihatannya satu sudah diambil. Tentu ini punya makna, cuman kita tidak ngerti apa maksudnya ya dari si pelukis ini. Yang pasti bahwa lukisan itu masih menceritakan tentang perjamuan malam terakhir. Yesus bersama dengan murid-murid sebelum ia nanti akhirnya ditangkap, lalu Yesus dianiaya, mati, dikuburkan, lalu Yesus bangkit, menampakkan diri dan naik ke sorga. Ini peristiwa yang tidak asing sebetulnya bagi kita. Oleh karena itu, dalam bacaan tadi, dalam Injil Matius pasal 26, ayat yang ke-26 sampai dengan 29, dituliskan, ketika mereka sedang makan. Jadi memang peristiwanya adalah memperingati. Ya, kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di Injil Matius pasal 26 ayat 17, Yesus hendak merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Ini Paskah terakhir Yesus. Nah, kita mundur ke belakang tentang peristiwa Paskah itu apa? Mengapa ini dirayakan begitu rupa? Ada 3 perayaan besar bagi orang Israel, salah satunya adalah Paskah. Memperingati tentang bagaimana bangsa Israel
keluar dari perbudakan Mesir. Coba kita akan perhatikan terlebih dahulu di dalam Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-11, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Ini tulah ke-10 disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, nanti di dalam ayat 5 dituliskan, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ini tulah yang 10 sebetulnya ya, disampaikan. Nanti ada satu peristiwa tentang bagaimana anak-anak sulung, mulai dari anaknya Fir'aun, sampai anaknya budak, sampai juga anak sulung hewan sekalipun. Nanti ketika tidak ada tanda darah di mana ia tinggal, maka malaikat maut akan membinasakannya. Maka di dalam pasal 12 kitab Keluaran, di situ dituliskan tentang perayaan Paskah. Ini yang harus dikerjakan untuk memperingati tentang peristiwa bagaimana banyak kematian anak-anak sulung di Mesir pada waktu itu. Ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi ada syarat khusus, domba atau kambing usianya 1 tahun, jantan, lalu sesuai dengan jumlah keluarga, kalau keluarganya banyak, tentu tidak hanya 1, dan itu dipanggang, tidak boleh tersisa, sampai tulang-tulangnya harus bakar, pagi hari tidak boleh sisa, mulai dari sore atau petang, mulai makan, pesta ini memperingati dengan sayur pahit. Ini peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi ini peristiwa tentang Paskah. Yesus memperingati Paskah bersama dengan para murid. Tetapi dalam penetapan perjamuan malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Yesus memberi roti dan anggur kepada para murid. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bahkan, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan memberikan dirinya, Yesus memberikan hidupnya, yaitu tubuh dan darahnya sendiri, agar kita, agar umat yang percaya ini tidak binasa. Sama seperti ketika orang-orang Israel yang keluar dari Mesir pada waktu itu, setiap rumah yang memiliki tanda darah binatang domba, maka malaikat maut akan melewatinya. Siapapun mereka. Tetapi ketika rumah itu atau tempat tinggal itu tidak ada tanda darah, maka malaikat maut akan membinasakan setiap anak sulung atau bahkan anak-anak sulung dari binatang yang ada. Tetapi Yesus memberikan sebuah makna yang berbeda. Yesus memberikan roti dan anggur kepada para murid, dan Yesus memberikan hidupnya sendiri agar kita ini tidak binasa.
agar kita beroleh keselamatan. Bukankah di dalam Kristus kita adalah gereja Tuhan, eklesia, adalah kelompok orang yang dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, dari gelap dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita bersyukur, saudara. Oleh karena itu marilah kita sungguh-sungguh untuk dapat memaknai di dalam perjamuan kudus. Dalam peristiwa Paskah setiap kali mereka merayakannya, ya, untuk memperingati bagaimana Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir dan bagaimana Allah menyelamatkan nyawa setiap anak sulung Israel dengan melihat ada tanda darah di ambang pintu rumah. Maka dalam perayaan Paskah biasanya orang Yahudi merayakan bersama dengan keluarga. Anggota keluarga yang paling muda, mereka akan bertanya, apa arti semua ini? Maka anggota keluarga yang paling tua dia menjawab, ini hal yang Tuhan buat pada malam ketika setiap anak laki-laki sulung mati dan kita diselamatkan oleh karena darah anak domba. Bapak Saudara, mari kita sekarang memperhatikan tentang memaknai dari perjamuan kudus dalam hidup kita. Sama seperti apa yang tadi Tuhan sampaikan dalam penetapan perjamuan malam. Yesus mengambil roti, ya, memberikannya kepada para muridnya, juga cawan, memberikannya kepada para murid, dan disampaikan sebuah berita yang luar biasa. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi yang pertama, melanjutkan dari apa yang beberapa waktu lalu kita telah renungkan bersama. Jadi yang pertama, memaknai dari perjamuan kudus, oleh tubuh dan darah Yesus kita beroleh pengampunan, beroleh kelepasan dari hukuman dosa. Hukuman dosa jelas, saudara. Firman Tuhan mengatakan, dosa hukuman adalah maut. Yang bisa melepaskan manusia dari maut hanya satu pribadi. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Maka dikatakan, darahku, ya, bukan darah domba biasa seperti orang Yahudi merayakan Paskah, tapi darah Yesus sendiri itu mengampuni dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tapi dosa dunia. Orang-orang secara khusus yang mau percaya. Beroleh pengampunan dan kelepasan dari hukuman kekal. Oleh karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang tahu diri bahwa kita adalah seorang yang sudah diampuni. Dalam Injil Lukas pasal 7, ayat 36 sampai dengan 50, saya tidak bacakan semua, nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan, dibaca ulang. Ketika seorang Farisi mengundang Yesus datang ke rumahnya. Lalu ketika Yesus sedang bersama dengan orang Farisi ini, ada seorang berdosa. Dan apa yang dikerjakan itu luar biasa. Bagaimana wanita yang berdosa ini dikatakan ngelap kaki Tuhan itu dengan rambutnya. Ya. Jadi di dalam kesempatan itu Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ya, ayat 41 ya, saya akan lompat ayat 41. Ada dua orang yang berhutang pada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar
dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, ya dua-duanya tidak sanggup, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, ini orang Farisi tadi, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka berpikir yang duduk makan bersama dengan dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata pada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Mari saudara, kita jadi orang yang tahu diri, bahwa kita adalah orang yang telah diampuni segala dosa dan pelanggaran. Mungkin kita sama seperti Simon, orang Farisi ini. Kita tidak pernah melakukan apa-apa kepada Tuhan. Tetapi marilah kita belajar mengerti tentang betapa besarnya pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mengampuni ini sesuatu yang sangat penting untuk kita kerjakan. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita. Engkau mau pelayan Tuhan, mau jemaat awam, mau pendeta. Jika engkau tidak mengampuni, maka Bapa di sorga dikatakan tidak akan mengampuni kita. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Mengampuni sesuatu yang penting untuk kita kerjakan. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Ada banyak hal terjadi hari-hari ini, saudara. Ya, kalau kita lihat kondisi bangsa, kondisi masyarakat, memang ada banyak yang hari-hari ini sedang terjadi. Salah satunya memang dampak dari pandemi COVID-19. Ada banyak orang menyampaikan perkataan yang tidak benar, menghujat, menghina, memfitnah. Ya. Tetapi marilah kita sebagai bagian dari bangsa ini, kita harus saling mengampuni, ya. Saling mengasihi, sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Kita mengampuni, Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Hendaklah kita juga saling mengampuni terhadap sesama kita. Terlebih-lebih bagaimana darah Yesus, kuasa darah Yesus mengampuni hidup kita, mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Jadi oleh tubuh dan darah Kristus kita beroleh pengampunan. Yang kedua, oleh tubuh dan darah Kristus, ia memberi kepastian bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal. Ayat 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Marilah kita penuhkan hati kita dengan syukur kepada Tuhan.
mulai dari hal yang sederhana sampai mungkin kita memperoleh anugerah yang besar, berkat yang besar, kemurahan-kemurahan Tuhan yang besar. Kita hitung, saudara. Kita akan hitung mulai dari yang kecil. Maka kita tidak akan pernah kehabisan syukur kepada Tuhan. Kalau kita hanya lihat yang besar ya, kita akan kesulitan. Tapi mulailah, kalau kita bisa ada pagi ini, kita sama-sama sehat semua hari ini, anugerah Tuhan. Ya, kita bisa beribadah, meskipun masih ada pembatasan-pembatasan. Ya, physical distancing-nya harus jaga jarak, Bapak Ibu mesti pakai masker dan lain sebagainya. Tapi tetaplah kita bersyukur. Sebab memang ada daerah-daerah yang tidak bisa. Rekan hamba Tuhan di Jakarta, itu ibadah daftar, saudara. Daftar. Mau ibadah tatap mukanya daftar. Terus dibatasi, enggak, pokoknya datang diterima enggak. Kalau enggak daftar, ya enggak boleh. Karena memang situasinya. Kita bersyukur di sini. Oleh karena itu mari kita tetap untuk jaga protokol kesehatan ini. Ya. Saya bersyukur ini lumayan agak imbang dengan pagi. Pagi ini yang kadang-kadang kebanyakan, saudara ya. Maksudnya itu supaya imbang gitu ya. Karena memang tempat kita memang terbatas. Bersyukur setiap hari oleh anugerah Tuhan. Tetap hiduplah di dalam kebenaran. Di dalam kehidupan yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Tidak diperhamba oleh perhambaan dosa. Perbuatan daging telah nyata. Ini kita sudah hafal dengan ini. Percabulan, perseteruan, amarah, iri hati, percideraan, roh pemecah. Kita tidak lagi dikuasai itu. Tetapi kita telah ada di dalam sebuah jaminan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai dengan 40. Yesus menyampaikan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Perhatikan, Tuhan tidak menghendaki dari satu pun dari kita yang terhilang, dari saudara-saudara kita. Ya, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, pada Yesus, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Injil Markus pasal 13, ayat yang ke-26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan. Perhatikan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 27, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dalam 1 Tesalonika pasal 4, tidak usah dibaca, bagaimana yang mati sekarang dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Nanti ketika bunyi nafiri Allah, ketika Yesus datang tadi dalam kemuliaan dan kekuasaannya bersama malaikat, maka mereka yang mati akan dibangkitkan dan menyongsong Tuhan. Oleh karena itu, tubuh dan darah Yesus memberikan kepastian bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal. Wahyu pasal 22,
ayat 12 sampai dengan 16. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di kesempatan pagi ini, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Yang perlu kita sadari adalah bagaimana kita sungguh-sungguh melakukannya dengan kesadaran betapa Yesus telah mati untuk kita, menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan kematian Kristus memberikan jaminan bagi yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Jangan menjadikan perjamuan kudus sebagai perayaan yang mati ataupun formal saja, tapi marilah kita periksa diri kita masing-masing, hati kita, hidup kita bersama, agar kita semakin layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Kita naikkan pujian, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sekali lagi, darahnya amat kuasa. Amin. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya tebus saya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Mengampuni hidup kami Tuhan. Memulihkan kami Yesus. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Ubahkan hati dan hidup kami.
Yesus, ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang Tuhan berikan hari ini. Kami bersyukur oleh kemurahan-Mu kami dapat beribadah bersama. Amin. Memuji, menyembah, bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan. Amin. Bagi setiap pribadi lepas pribadi. Terlebih Tuhan, Kau mengingatkan kembali bagi kami, untuk kami dapat memaknai perjamuan asa yang kudus pagi ini. Betapa korban Kristus di kayu salib yang mengampuni segala kehidupan kami bersama. Tuhan, terima kasih. Biar kami boleh semakin sungguh-sungguh dan setia di hadapan Tuhan. Tuhan, layakkan kami bersama untuk sebentar kami masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mulai dari Ibu Gembala, kami para pelayan perjamuan, dan seluruh umat-Mu yang hadir pagi ini. Ampuni hati, pikiran, perkataan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Hati pikiran yang jahat, perkataan yang menyakiti sesama kami. Bahkan dosa-dosa yang mungkin tersembunyi di batin di hati ini. Tuhan, ampuni kami. Sucikan hati kami, bersihkan Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh berkenan dalam ibadah kami kepada Tuhan. Kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan hidup kami sungguh menjadi berkat di tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Sudah terima semua? Kita angkat roti di tangan kanan di atas kepala kita dan anggur di batas dada kita. Kita boleh bersyukur. Mari kita sama-sama berdoa
Nanti saya bacakan firman Tuhan, kita aminkan, kita akan makan bersama dengan percaya. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur pada kesempatan pagi ini. Karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan pada kesempatan ini juga kami boleh dilengkapi dengan masuk perjamuan asa yang kudus. Tuhan, Engkau sudah menyucikan, membersihkan segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk makan dan minum akan perjamuan asa-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, Engkau sudah membuktikan kasih-Mu di atas kayu salib. Hanya karena kematian-Mu di atas kayu salib, Tuhan, dosa-dosa kami diampuni. Dan biarlah kiranya Tuhan, tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah ini, Tuhan, biarlah kiranya terus menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami ada di dalam satu persekutuan dengan Kristus yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun keadaan dunia ini. Tuhan, kami boleh memiliki tubuh yang sama seperti Kristus miliki, tubuh yang rela untuk menderita, dan kami memiliki tubuh tidak untuk bermanja-manja, tetapi kami mau menderita bersama dengan Kristus. Karena anugerah kasih karunia bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus, tapi menderita untuk Kristus juga merupakan anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Dengarkan saya bacakan firman Tuhan, lalu kita aminkan dan kita makan tubuh Kristus dengan iman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Biarlah tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi bersama dengan Tuhan Yesus, kami sanggup untuk mengatasi semuanya. Kita angkat anggur sebagai lambang dan kita imani sebagai darah Kristus. Dan darah Kristus inilah yang sanggup dan sudah menyucikan segala dosa-dosa kita. Saya bacakan firman Tuhan dan kita aminkan bersama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Lengkaplah sudah persekutuan kami dengan Engkau. Darah-Mu yang sudah menyucikan segala dosa-dosa kami, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, hidup yang di dalam dosa. Hati nurani kami sudah bersih oleh darah Kristus, Anak Domba Allah, sehingga hidup kami terus diperbarui, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang dunia dan garam dunia, menjadi bau harum Kristus, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Pagi ini
kami yang ada, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan sudah memberkati, terlebih yang kekurangan iman Tuhan sudah tambah-tambahkan iman percayanya, yang susah Tuhan sudah berikan penghiburan, yang dalam keadaan jalan buntu Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, bahkan kami tetap ada di dalam Engkau, apapun yang terjadi Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan selesai ibadah kita pada pagi hari ini, pulanglah dan terimalah kiranya anugerah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai saat pagi ini sampai kita dipertemukan di awan-awan yang bermeh dalam kerajaan sorga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, mulai minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudari diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Natal. Sudah disediakan amplop khusus Natal, Bapak Ibu bisa mengambil di depan. Ini adalah cetakan dari tahun lalu, ada banyak Natal ya, tetapi untuk tahun ini dibuka persembahan hanya untuk Natal umum ya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan, memilih pilihan di Natal umum dan menuliskan alamat yang jelas dari siapa namanya ditulis dan jumlahnya berapa. Kemudian persembahan Natal dapat diserahkan ke Bapak Honggo atau ke Ibu Gembala. Kemudian yang berikutnya untuk jadwal ibadah sepekan. Jadwal ibadah sepekan tidak ada perubahan seperti yang tertera di warta. Tiap pagi jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja, kemudian doa malam masih dilakukan secara online jam 6:30 malam, setiap Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu. Untuk Rabu ibadah PA di gereja jam 5:30 petang, Jumat tanggal 8 Oktober, Jumat yang kedua ibadah wanita jam 5:30 petang, kemudian Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 petang. Minggu depan ibadah minggu dilakukan 3 kali, yaitu ibadah yang pertama jam 6 pagi, ibadah yang kedua jam 9 pagi, dan ibadah yang ketiga jam 5 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.